Kita awali informasi pertama pemirsa. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur di Magetan. Sebanyak 6 proyek yang didanai dana alokasi khusus terpaksa ditunda. Pemangkasan dana transfer juga berimbas pada penundaan 34 proyek lainnya. Berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan melalui Inpres nomor 1 tahun 2025, sejumlah proyek infrastruktur di Magetan terpaksa ditunda. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Magetan Muhtar Wahid, uang 23 miliar rupiah dari dana alokasi khusus batal digunakan. 5 proyek perbaikan jalan dan 1 proyek irigasi di Bulungan, Desa Banyudono, Ngariboyo juga ikut ditunda. Kelima proyek perbaikan jalan itu meliputi Jalan Genengan Takran, Jalan Tulung Kenongo Mulyo, Jalan Genengan Lembean, Jalan Pelausan Turus, dan Jalan Pupus Semen. Tidak hanya itu, proyek pembangunan jalan dan drainase di depan kampus Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, serta depan stasiun Magetan juga harus tertunda. Selain dana alokasi khusus, dana transfer sebesar 13 miliar rupiah juga mengalami pemangkasan. Akibatnya 34 proyek infrastruktur lainnya harus ditunda pelaksanaannya. Berdasarkan instruksi dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan ya, dan Inpres nomor 1, kita melakukan efisiensi, terutama yang sudah pasti itu dana DAK. DAK kita 0. Ada 6 lokasi dana DAK itu jalan 5 lokasi, kemudian irigasi ada 1 lokasi. Itu 0, besarnya adalah 23 miliar, ini kemudian ditunda pelaksanaannya. Kemudian dana transfer yang di PU ini ada 13 miliar. 13 miliar ini terdiri dari 34 lokasi. Ini sementara ditunda pelaksanaannya. Dari total DAK dan DAU transfer ini ada 40 lokasi yang ditunda pelaksanaannya. Kemudian nanti kan ada efisiensi dari ATK, dari SPPD, dari MAMIN dan sebagainya. Nah, dari efisiensi itu kemudian nanti ada realokasi lagi. Yang tadi dari dana transfer dan DAK itu sebetulnya prioritas. Maka kami tandai yang prioritas-prioritas itu, kemudian nanti setelah ditandai ada realokasi dari dana yang lain, dari hasil efisiensi itu, kemudian nanti mungkin kita bahas lebih lanjut. Kami menunggu instruksi dari Bapeda dan BPKPD kaitannya dengan realokasinya yang mana gitu. Selain proyek infrastruktur, efisiensi anggaran juga berimbas pada perjalanan dinas atau SPPD, pengadaan alat tulis kantor, serta beberapa pos anggaran lainnya. DPR masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait penyesuaian anggaran di sektor non-infrastruktur.